Di antara rimba sejarah yang tegak, terdapat kisah-kisah megah yang menyertai perjalanan manusia. Salah satunya adalah dinasti Turki Utsmani yang dipimpin oleh 3 sultan legendaris, yaitu Sultan Osman, Sultan Sulaiman I, dan Sultan Muhammad Al-Fatih. Mari kita saksikan bagaimana mereka mengukir jejak dalam sejarah dari kejayaan hingga keruntuhan. Di suatu tempat di daratan Anatolia pada akhir abad ke-13, berdirilah sebuah desa kecil yang dihuni oleh suku Kayi, salah satu suku Turki yang bermigrasi dari Asia Tengah. Pemimpin suku ini adalah seorang pria bernama Ertugrul yang dikenal karena keberanian dan kebijaksanaannya. Ertugrul memiliki seorang putra yang kelak akan mengubah sejarah, yaitu Osman. Osman, yang lahir sekitar tahun 1258, tumbuh dalam suasana yang penuh dengan ketidakpastian dan perseteruan antara kerajaan kecil yang berebut kekuasaan di wilayah Anatolia. Sejak muda, Osman menunjukkan kemampuan luar biasa dalam strategi militer dan diplomasi. Dia memimpin pasukannya dengan bijaksana dan berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, mengalahkan musuh-musuhnya dengan taktik yang cerdik. Pada tahun 1299, Osman mendeklarasikan kemerdekaan dari Kekaisaran Seljuk dan mendirikan dinasti yang kelak dikenal sebagai Kesultanan Utsmaniyah, diambil dari namanya sendiri. Kesultanan ini tumbuh dengan cepat berkat kombinasi antara kekuatan militer, administrasi yang efisien, dan kebijakan toleransi terhadap berbagai agama dan budaya di wilayahnya. Penerus Osman, yaitu Orhan, melanjutkan ekspansi dinasti ini. Pada masa pemerintahannya, Utsmaniyah berhasil menaklukkan kota penting Bursa pada tahun 1326, yang kemudian menjadi ibu kota pertama mereka. Bursa menjadi pusat perdagangan dan budaya yang memperkuat kekuasaan Utsmaniyah di kawasan tersebut. Namun, puncak kejayaan dinasti ini baru benar-benar tercapai di bawah pemerintahan Mehmed II yang dikenal sebagai Mehmed Sang Penakluk. Pada tahun 1453, Mehmed II menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium. Penaklukan ini tidak hanya menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium, tetapi juga mengubah Konstantinopel menjadi Istanbul, ibu kota baru Kesultanan Utsmaniyah. Di bawah pemerintahan Mehmed II, Istanbul berkembang menjadi salah satu kota terpenting di dunia, menjadi pusat perdagangan, seni, dan ilmu pengetahuan. Kesultanan Utsmaniyah terus berkembang selama berabad-abad, mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sulaiman yang Agung pada abad ke-16. Di bawah pemerintahan Sulaiman, wilayah Utsmaniyah meluas hingga mencakup sebagian besar wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, dan Eropa Tenggara. Sulaiman yang Agung juga dikenal karena reformasi hukum dan administrasi yang memperkuat struktur pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Namun, seperti semua dinasti besar, Kesultanan Utsmaniyah akhirnya mengalami kemunduran. Pada abad ke-17 dan seterusnya, berbagai masalah internal seperti korupsi dan ketidakstabilan politik, serta tekanan eksternal dari kekuatan Eropa yang berkembang menggerogoti kekuatan Utsmaniyah. Meskipun demikian, dinasti ini berhasil bertahan hingga awal abad ke-20. Pada abad ke-20, dinasti Turki Utsmani mengalami masa-masa gelap akibat dari Perang Dunia I dan penandatanganan Perjanjian Sevres.
kekaisaran terpecah dan melemah. Sultan terakhir Utsmani, Mehmed VI, dipaksa untuk turun tahta, menandai akhir dari dinasti yang pernah megah itu. Pada tahun 1923, Mustafa Kemal Atatürk mendirikan Republik Turki, menggantikan sistem kesultanan dengan republik modern. Meski Kesultanan Utsmaniyah telah berlalu, warisannya tetap hidup dalam budaya, sejarah, dan arsitektur di wilayah yang pernah dikuasainya. Dinasti ini telah membentuk sejarah dunia, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam perjalanan umat manusia.